Nah, awalnya gini, ada seorang peternak lebah bernama Adam Clay yang sedang berjalan menuju kandang lebahnya. Dia tinggal bersama seorang wanita tua yang mau menerima dia, bernama Miss Parker. Serta Clay juga menyewa gudang milik Miss Parker untuk bisnis lebah madunya. Ketika Clay sedang sibuk ngurusin lebah-lebahnya, Miss Parker juga sibuk dengan laptop miliknya. Tapi tiba-tiba ada peringatan yang mengatakan bahwa laptopnya terkena virus, lengkap dengan nomor telepon yang bisa dihubungi. Sehingga beliau yang gaptek pun langsung menghubungi nomor tersebut berharap mendapatkan solusi dari permasalahan ini. Hello, I just got a message saying that there's a problem. Dan ya, ini adalah tindak kejahatan yang disebut dengan phishing, di mana penjahat akan memancing korbannya untuk mengambil data identitas yang dimana dalam hal ini korbannya adalah Miss Parker. Di mana tersangka dari kasus ini sudah bertaraf sebuah perusahaan yang besar, yang dikelola oleh manajer bernama Garnet. Mereka sudah sangat ahli dalam pekerjaan ini, sehingga dengan sangat mudahnya bisa mengelabui Miss Parker dan mengambil seluruh uang yang ada di dalam rekeningnya. Friend.net. Ooh, my computer. Kembali ke Clay yang sedang mengamasi madu-madu hasil ternaknya. Dia mengambil satu botol untuk diberikan kepada Miss Parker. Tapi setibanya dia di sana, tiba-tiba... Don't move. Ya, Miss Parker telah ditemukan tewas akibat bundir, sementara putrinya Verona mengira Clay lah pelakunya, sehingga ia pun segera dibawa oleh pihak kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut. I don't have much to say. Mr. Clay, Satu malam, Clay meringkuk di penjara. Ia pun dibebaskan karena tidak terbukti bersalah. Verona yang sudah salah paham pun mendatangi gudang Clay untuk meminta maaf. Secara kebetulan, Verona adalah seorang agen FBI. Ia sudah berkoordinasi untuk masalah ini dan mendapatkan bahwa pelaku sudah memulai bisnisnya sejak 2 tahun lalu. Namun tidak bisa ditangkap karena minimnya informasi yang didapatkan. Dan jika Anda mengira bahwa Adam Clay adalah seorang peternak lebah biasa, Anda sudah salah besar. Karena Clay mengambil ponsel tersembunyi di salah satu sarang lebahnya dan menghubungi divisi terkait menanyakan alamat lengkap dari pelaku cybercrime ini. Sehingga bisa disimpulkan bahwa Adam Clay adalah mantan agen khusus yang pernah bekerja di salah satu divisi rahasia milik pemerintahan Amerika. Tanpa buang-buang waktu, Clay langsung pergi ke alamat yang dimaksud sambil membawa 2 jerigen yang berisi bensin. Clay dengan terang-terangan akan membakar habis gedung ini. Setibanya di dalam, Clay langsung menyuruh semua pegawai untuk pergi keluar. Tapi mereka malah mentertawai Clay. Sehingga untuk menunjukkan keseriusannya, Clay menghajar satu pegawai hingga babak belur dan menyiram komputer dengan bensin yang dibawanya. Tak lama muncullah Garnet sang manajer yang datang sambil membawa lebih banyak penjaga. Sehingga lagi-lagi Clay harus mengajar mereka semua dan membakar gedung itu sampai rata. Melihat gedungnya hancur, Garnet menelpon bosnya yang masih sangat muda, seumuran dengan saya, bernama Derek, anak orang kaya yang diam-diam menjalankan bisnis haram di dunia maya. Yang ketika mendengar salah satu usahanya hancur, Derek langsung menemui orang kepercayaan ibunya yang punya kedudukan penting di pemerintahan, bernama Wallace, untuk mencarikan nama pelaku yang sudah menghancurkan tempat usahanya. Tapi karena Derek terlalu sering membuat masalah, kali ini Wallace enggan untuk membantunya. Sehingga Derek menelpon Garnet kembali, menyuruh untuk melacak semua korban barangkali di antara mereka adalah pelakunya. Right, you understand? Tanpa buang waktu, Garnet membawa 3 preman sewaan untuk melacak satu persatu rumah para korban. Di mana Garnet pernah bertemu dengan Clay secara langsung pun sadar bahwa Clay adalah pelakunya yang merupakan seorang peternak lebah. Tapi sebelum mengikuti Clay ke gudang, Garnet menyuruh 3 anak buahnya untuk menembak habis semua lebah-lebahnya. Namun itu adalah letak kesalahan paling fatal karena sudah menghancurkan kerjaan satu-satunya Clay.
Setibanya di gudang, mereka juga membuat kesalahan karena menjatuhkan semua botol madu hasil panen Clay. Sehingga Clay yang sadar dengan hal itu, maka siap-siap saja mereka semua akan menanggung akibatnya. Betapa menyesalnya Garnet karena sudah macam-macam dengan orang yang salah. Jari tangan kanannya pun harus habis terpotong dan sengaja dibiarkan untuk hidup untuk mengancam Derek. Tepat saat jembatan dinaikkan, Garnet memberhentikan mobilnya, di mana momen itu dimanfaatkan untuk menelpon bosnya Derek, melaporkan kegagalannya. Tapi tiba-tiba, Clay sudah ada di belakangnya, dan langsung mengikat tubuh Garnet dengan tali yang terhubung ke mobilnya. Sehingga saat mobil itu jatuh ke jembatan, tubuh Garnet terbawa dan tewas saat itu juga. Clay mengambil telepon Garnet yang masih terhubung dengan Derek sebagai anak orang kaya dan punya kekuasaan. Dengan sombongnya, Derek mengancam Clay akan membunuhnya terlebih dahulu. Kembali ke Verona yang sedang menyelidiki gedung yang dibakar oleh Clay. Tak lama, dia mendapatkan kabar rumah ibunya terbakar disertai dengan adanya 3 jasad preman. Hingga akhirnya Verona sadar, Clay yang seorang peternak lebah terlibat dengan kasus ini. Derek kembali mengadu kepada Wallace untuk melacak orang yang mengobrak-abrik bisnisnya, di mana Wallace yang dulunya mantan kepala CIA pun langsung menghubungi kenalannya di CIA saat itu juga, untuk melacak siapa sih Adam Clay ini sebenarnya, yang akhirnya terkuaklah jika pemerintah Amerika memiliki sebuah program rahasia yang dinamai dengan Beekeeper, program yang dibentuk untuk menjalankan misi rahasia termasuk eksekusi massal. Agen yang direkrut pun bukan orang kaleng-kaleng, karena harus mempunyai kemampuan di atas rata-rata prajurit biasa. Dan Adam Clay adalah salah satu mantan agen Beekeeper yang sudah pensiun, yang dikenal sangat mematikan dan tidak pernah gagal dalam setiap misinya. Terketirlah Wallace mendengar hal ini, karena ibunya Derek mempercayakan anaknya kepada Wallace untuk dilindungi, sehingga Wallace meminta pimpinan CIA untuk mengirim agen Beekeeper lain untuk mencari Adam Clay. Kembali ke Clay yang sedang mengisi bensin di SPBU, salah satu agen Beekeeper pun tiba-tiba muncul dari belakang dan langsung menembakinya. Dan ya, Clay pun berhasil menghabisi si agen brutal ini dan memotong salah satu jarinya untuk digunakan sebagai fingerprint agar bisa membuka pintu tempat tinggal rahasianya. Pimpinan CIA langsung menelpon Wallace untuk melaporkan kegagalannya. Divisi Beekeeper pun seperti angkat tangan, mereka memilih untuk tidak ikut campur sehingga kini Wallace sendirian untuk melindungi Derek. Singkat cerita, Clay sudah sampai di rumah agen Beekeeper yang tadi sudah dihabisinya. Menggunakan potongan jarinya, Clay berhasil masuk ke dalam dan mulai mengumpulkan informasi terkait lokasi cabang perusahaan Derek yang lainnya. Verona yang sedang berada di kantor FBI, dia menduga target Clay selanjutnya adalah gedung perusahaan yang sama seperti yang Clay ledakan kemarin, sehingga FBI memerintahkan pasukan untuk berjaga-jaga di sana. Saat pasukan FBI akan masuk, mereka dijegat oleh pasukan CIA yang sudah dulu sampai, atas perintah Wallace. FBI diminta untuk berjaga di luar dan serahkan penjagaan dalam kepada CIA. Singkat cerita lagi, saat FBI menyusun strategi dengan sangat terang-terangan, Clay menyusup ke pasukan FBI dan mengajar mereka semua. Saat di dalam, Clay bersembunyi di balik karyawan-karyawan lain sebelum akhirnya CIA menyadari keberadaan Clay dan langsung menembakinya secara membabi buta. Setelah semua agen CIA tumbang, dia menginterogasi si manajer tentang siapa bosnya sebenarnya. Yang alangkah terkejutnya Clay dan kita semua saat baru menyadari jika Derek adalah anak presiden, ibu presiden Amerika Serikat yang baru saja dilantik tahun ini. Dan akan jadi berita yang hangat jika kasus ini menjadi viral. Please, stop! I will! Let me show you. Yes, Derek, what do you want? Hey, Mom. No, nothing. I was just, Saat Verona dan pasukan FBI masuk ke dalam, Clay pun segera pergi dari lokasi, di mana Verona juga sangat terkejut melihat foto Derek ada di laptop sang manajer, dan mengetahui bahwa Dereklah pemilik usaha aram ini. Setelah diselidiki, Verona mendapatkan informasi lain, bahwa seluruh pendapatan dari usaha ini sempat digunakan sebagai modal kampanye ibu presiden. Dengan kata lain, pemilik asli usaha penguruk uang rakyat ini adalah orang nomor 1 di Amerika, dan Derek hanya melanjutkannya saja. This very office to identify
financial fraud. Beralih ke kediaman ibu presiden, para penjaga dipersiapkan karena akan ada acara yang dilakukan sekaligus untuk menjaga Derek dari Clay. Sampai-sampai Wallace menyewa tentara bayaran. Di tempat lain, Clay berusaha menyelinap melalui gorong-gorong sebagai jalan utama dan menaiki satu mobil membawa tentara bayaran tepat saat pemeriksaan. Dan ya, Clay berhasil menyamar sebagai salah satu pasukan. Setelah itu dia masuk dan menyamar kembali sebagai salah satu tamu yang diundang. Derek sendiri sedang bersama dengan ibunya yang akan diinterogasi oleh pimpinan Verona tentang usaha yang dijalankannya. Ternyata ibu presiden juga baru mengetahui usaha haram milik anaknya sendiri, sehingga makin chaoslah masalah ini. Terlebih lagi pimpinan Verona mendengar semua pembicaraan mereka, sehingga Derek langsung menembak pimpinan Verona hingga tewas. Kembali ke Clay yang sengaja menunjukkan wajahnya ke Verona agar semua pasukan mengejar dan menyudutkannya. Namun bukan Adam Clay namanya jika dia tidak punya rencana. Karena tanpa semua orang sadari di tangannya ada remote kecil untuk memicu ledakan bom yang berhasil menyelamatkannya dari pasukan tentara bayaran. Setelah melumpuhkan seluruh tentara bayaran, dia menuju tempat Derek berada. Namun dia harus sedikit berolahraga lagi ketika pas pampres menghadangnya, sehingga mereka menerima akibatnya. Setelah selesai dengan pas pampres, Wallace mencoba membujuk Clay untuk tidak balas dendam kepada Derek. Tapi pembicaraan itu tidak dihiraukan oleh Clay. Setelah berhasil masuk ke dalam ruangan Derek menjadikan ibunya sendiri sebagai Sandra. Clay juga tidak bisa berbuat apa-apa setelah Verona juga sampai di ruangan itu. Tapi saat Derek akan menembak kepala ibunya sendiri, tiba-tiba sadar apa yang dilakukan Clay adalah benar, Verona membiarkan Clay untuk pergi dari sana dengan memakai perlengkapan yang sudah dia persiapkan sebelumnya dan meninggalkan lokasi tersebut. Tamat endingnya yang cukup membikiperkan. Pesan dari film ini adalah janganlah sekali kita mengambil hak dari orang lain, karena itu adalah perbuatan dosa. Like kalau suka, dislike kalau nggak suka. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye geng.